Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Diah Putri Kemal dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 9 Jeneponto. Baiklah, maksud dan tujuan saya untuk membuat video pembelajaran matematika ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya pada bab 1 persamaan lingkaran pada mata pelajaran matematika lintas minat untuk menyelesaikan ulangan harian saya di bab 1 ini. Materinya yaitu persamaan lingkaran, dan dalam video pembelajaran ini saya akan membahas tentang judul subbab posisi garis terhadap lingkaran untuk menyelesaikan ulangan harian saya yang diberikan oleh Ibu Rizka Dewi selaku guru matematika lintas minat. Baiklah, posisi garis terhadap lingkaran di judul subbab ini memiliki dua aset yang penting, yaitu garis dan lingkaran. Kita tahu bahwasanya lambang dari garis ini yaitu Y. Maka Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian lingkaran. Bentuk persamaan lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka pertanyaannya, bagaimana sih cara menentukan posisi garis terhadap lingkaran? Nah, untuk mencari posisi garis terhadap lingkaran yaitu dengan cara mensubstitusikan garis ke dalam bentuk persamaan lingkaran. Nah, karena kita di sini setelah mempunyai modal Y, maka Y ini kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan lingkaran ini, teman-teman. Jadi Y ini ke dalam ini Y pangkat 2 dan BY. Nah, jadi dari hasil substitusi ini akan mendapatkan bentuk persamaan yang baru, yaitu bentuk persamaan yang baru yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan baru hasil dari substitusi garis ke dalam bentuk persamaan lingkaran. Nah, dari bentuk persamaan yang baru ini kita akan mencari nilai diskriminan. Nah, bagaimana rumus dari nilai diskriminan ini? Jadi, nilai rumus dari diskriminan ini yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, dari nilai diskriminan ini bagaimana cara menentukan B kuadratnya A sama C? Jadi B kuadrat ini, AC ini kita substitusikan dari bentuk persamaan yang baru yang telah kita dapatkan, seperti itu. Jadi dari nilai diskriminan ini atau nilai determinan ini akan menghasilkan atau akan membuat sebuah tiga keputusan, di mana keputusan ini merupakan posisi garis terhadap lingkaran. Jadi untuk menentukan posisi garis terhadap lingkaran ada tiga keputusannya. Nah, keputusan yang pertama atau gambar yang pertama, gambar pertama ini kita lihat bahwa si garisnya ini pada lingkaran ini memotong dua titik. Nah, memotong dua titik seperti ini ya. Garis ini memotong dua titik pada lingkaran. Nah, misalnya jika memotong dua titik, berarti syarat yang didapatkan yaitu D lebih besar dari 0. Jadi nilai dari gambar pertama atau keputusan pertama itu D lebih dari 0. Jika D lebih dari 0, maka ini merupakan posisi garis terhadap lingkaran memotong. Memotong dengan dua titik dengan syarat D lebih besar dari 0. Oke, gambar kedua. Nah, gambar kedua ini atau keputusan yang kedua ini, garisnya ini, si garis ini memotong hanya pada satu titik potong. Hanya ini. Jadi jika hanya memotong pada satu titik potong, berarti nilai
D sama dengan 0. Berarti posisi garis terhadap lingkaran ini ialah menyinggung. Baiklah, keputusan yang ketiga, di mana si garis ini tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Nah, berarti nilai dari keputusan ketiga ini ialah D kurang dari 0. Mengapa kurang dari 0? Karena karena pada posisi garis terhadap lingkaran pada gambar ketiga ini tidak memiliki nilai sekutu atau tidak ada titik potongnya. Jadi nilainya D kurang dari 0 atau posisi garisnya yaitu tidak memiliki nilai sekutu. Jadi, ada 3 posisi garis terhadap lingkaran hasil dari diskriminan. Yang pertama adalah jika D lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran ada 2 titik potongnya. 1 dan 2. Baik. Yang kedua, posisi yang kedua yaitu jika D sama dengan 0, maka posisi garis terhadap lingkaran yaitu menyinggung karena ada 1 titik potong. Yang ketiga, posisi yang ketiga itu tidak memiliki nilai sekutu. Jika D kurang dari 0, maka garis terhadap lingkaran tidak memiliki nilai sekutu atau tidak ada titik potongnya. Baiklah, contoh soal posisi garis terhadap lingkaran. Contoh yang pertama, carilah kedudukan garis X tambah Y sama dengan 2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X dikurang 5Y ditambah 4 sama dengan 0. Cara menjawab dari soal ini yaitu seperti pembahasan tadi, cara menjawabnya itu ada 2 langkah. Yaitu yang pertama mensubstitusikan garis Y ke dalam bentuk persamaan lingkaran, yang kedua mencari diskriminannya. Jadi, langkah yang pertama itu mensubstitusikan garis Y ke dalam bentuk persamaan lingkaran. Nah, dalam soal ini kita telah dapatkan garisnya itu X tambah Y sama dengan 2. Tetapi, kita ubah menjadi Y sama dengan 2 dikurang X. Mengapa kita ubah? Karena kan bentuk umum posisi garis terhadap lingkaran yaitu Y sama dengan MX ditambah N. Jadi, jika kita mendapatkan soal dalam bentuk seperti ini, kita harus ubah ke dalam bentuk ini ya. Harus selalu dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N. Nah, ketika sudah diubah, jadi X tambah Y sama dengan 2, Y sama dengan 2X, min Y sama dengan 2 kurang X. Maka, garis Y ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 5Y ditambah 4 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu kan ini, Y-nya 2 dikurang X, maka 2 dikurang X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 Y dikurang 5 2 kurang X. Substitusikan Y-nya kan ini, ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan X kuadrat tetap. Ini bagaimana sih cara menkuadratkannya ini? Nah, caranya itu kuadrat 2, berarti 2 kali 2, hasilnya 4. Selanjutnya 2 dikali 2 dikali min X, hasilnya 2 kali 2, 4 dikali min X, hasilnya min 4X. Ditambah hasil akhir min X dikali min X. Min X kali min X hasilnya positif X kuadrat. Ini hasilnya. Nah, misalnya jika masih ada yang belum mengerti tentang kuadrat seperti ini ya bentuk umumnya. A dikurang
B kuadrat ini, maka hasilnya akan mendapatkan seperti ini. A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Nah ini. Jadi hasil kuadrat dari ini yaitu 4 dikurang 4X tambah X kuadrat. Ditambah 2X. Selanjutnya ditambah 2X. Dikurang. Ini min 5 dikali 2. Hasilnya min 10. Lanjut, min 5 dikali min X. Hasilnya positif 5X. Ditambah 4 sama dengan 0. Ketika sudah dijumlahkan semua, kita sederhanakan. Yaitu dengan cara menyamakan semua yang sama bentuknya. X kuadrat ditambah X kuadrat. Hasilnya 2X kuadrat. Selanjutnya, yang sama-sama ada variabel X-nya. Ini kan min 4X ditambah 2X, hasilnya min 2X. Setelah min 2X, kita cari lagi yang ada variabel X-nya. Ini 5X. Berarti min 2X ditambah 5X, hasilnya positif 3X. Lanjut, yang tidak memiliki variabel X, ada 4. 4 ditambah 4, hasilnya 8. 8 dikurang 10, hasilnya min 2. Min 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita mensubstitusikan garis Y ke dalam bentuk persamaan lingkaran, maka akan mendapatkan bentuk persamaan yang baru. Nah, inilah bentuk persamaan barunya. Bentuk persamaan barunya ini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini. Nah, ketika telah mendapatkan bentuk persamaan barunya, ada hasilnya. Berarti ini A sama dengan 2, B 3, C sama dengan min 2. Langkah kedua, mencari diskriminannya. Mencari diskriminan B kuadrat 4AC. B kuadrat A kuadrat 2, A kuadrat 4, maaf, B kuadrat 3 kuadrat kurang 4, A nya itu 2, C min 2. 3 kali 3, 9. Min 4 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 kali min 2 itu positif 16. 9 tambah 16 yaitu 25. Nah, didapatkanlah nilai diskriminannya itu 25. 25 lebih besar dari 0. Maka posisi garis terhadap lingkaran yaitu adalah memotong. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu tentukan posisi garis Y sama dengan 2X tambah 1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 16X tambah 14 sama dengan 0. Baiklah, soal ini tidak sama dengan soal yang tadi karena garis Y-nya ini sudah ditentukan. Sudah sama bentuknya posisi garis terhadap lingkaran, yaitu Y sama dengan MX tambah N. Maka langsung saja garis Y ini kita substitusikan masuk ke dalam bentuk persamaan lingkaran ini. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat ini Y-nya 2X tambah 1. 2X tambah 1 kuadrat kurang 16X ditambah 14 sama dengan 0. Setelah itu, selanjutnya X kuadrat ditambah yang dalam kurung ini kita jabarkan, maka hasilnya 2X pangkat 2 dapat 4X kuadrat. 1 kali 2, 2 kali 2X yaitu hasilnya 4X. Selanjutnya yang terakhir yaitu 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 hasilnya positif 1. Kurang 16X ditambah 14 sama dengan 0. Setelah itu kita sederhanakan. X kuadrat ditambah 4X kuadrat hasilnya
5x kuadrat. Nah, yang ini yang masing-masing punya variabel x, yaitu 4x dikurang min dikurang 16x. Hasilnya min 12x. Setelah itu 1 ditambah 14 hasilnya 15. 0. Nah, didapatkanlah bentuk persamaan kuadrat, bentuk persamaan yang baru. Setelah itu, ini A-nya 5, B-nya min 12, C-nya dapat 15. Setelah kita tentukan seperti ini, kemudian kita cari nilai diskriminannya. Pangkat min 12 pangkat 2 yaitu positif 444. 4 kali 5, 20. 20 kali 15, 300. Maka 114 dikurang 300 dapat min 156. Min 156 ini berarti ini kurang dari 0. Jadi hasilnya min 156 kurang dari 0. Maka hasil posisi garis terhadap lingkaran ini yaitu si garisnya ini berada di luar lingkaran, yang artinya tidak memiliki nilai sekutu atau tidak memiliki titik potong. Di luar lingkaran. Baiklah, selanjutnya soal ketiga, soal di mana yang berbeda dengan contoh soal sebelumnya nomor 1 dan 2. Baiklah, nomor 3 ini soalnya jika garis Y sama dengan X tambah 9 menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 10Y ditambah 21 kurang P sama dengan 0. Di suatu titik, maka tentukanlah nilai P. Jadi di soal ini sudah ditentukan garis Y-nya dan garis Y dan menyinggung. Maka garis Y ini kita substitusikan terlebih dahulu ke dalam persamaan lingkaran ini. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat itu X ditambah 9 kuadrat. Selanjutnya 8X dikurang 10. 10Y, Y-nya itu X tambah 9. Tambah 21 dikurang P sama dengan 0. Setelah itu X kuadrat ditambah X pangkat 2 dapat X kuadrat. X pangkat 2 itu X kali X, ya, dapat X kuadrat. 9 kali 2, 18. 18 kali X, 18X. 9 kuadrat. 9 kali 9 dapat 81. Selanjutnya 8X min 10 kali X
dapat min 10x. Min 10 dikali positif 9 dapat min 90. Ditambah 21 dikurang P sama dengan 0. Oke. Karena sudah dijumlahkan di yang pertama ini, kita masing-masing jumlahkan yang sama bentuknya. Yang sama bentuknya itu yang ini ya. X kuadrat ditambah X kuadrat dapat 2X kuadrat. Setelah itu, yang memiliki variabel X lagi, 18X ditambah 8X dikurang 10X itu dapat positif 16X. Lanjut lagi yang tidak memiliki variabel X. Yang tidak memiliki variabel X itu apa? Yang ini ya, 81 dan 81 dikurang 90 ditambah 21 hasilnya positif 12. 81 dikurang 90, setelah itu ditambah 21 hasilnya positif 12. Positif 12 dikurang P sama dengan 0. Maka setelah substitusi Y ke dalam persamaan lingkaran, maka akan menghasilkan bentuk persamaan yang baru. Inilah yang bentuk persamaan barunya, persamaan kuadrat. Setelah itu, dari persamaan yang baru ini, kita dapatkan A-nya itu 2, B-nya itu 16, C-nya yaitu 12 dikurang P. Kita cari nilai determinannya. Nah, karena nilai determinannya ini kan di dalam garis soal ini, garisnya itu telah ditentukan bahwa menyinggung. Nah, syarat dari garis menyinggung itu berarti D sama dengan 0. Nah, nilai determinannya itu berarti B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C sama dengan 0. Baiklah, B pangkat 2 dapat 16 pangkat 2 dikurang 4, A-nya itu 2, C-nya 12 kurang P sama dengan 0. 16 pangkat 2 dapat 256. Min 4 dikali 2 dapat min 8. Min 8 dikali 12 hasilnya min 96. Min 8 dikali min P dapat positif 8P sama dengan 0. Selanjutnya, 256 dikurang 96 hasilnya 160 ditambah 8P sama dengan 0. 8P sama dengan 0 dikurang 160 hasilnya 8P min 160. Karena P yang akan dicari, maka nilai P-nya P sama dengan min 160 dibagi 8 hasilnya min 20. Maka garis Y sama dengan X tambah 9 menyinggung lingkaran X pangkat 2 tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 10Y tambah 21 kurang P sama dengan 0 di suatu titik, maka nilai dari P-nya yaitu min 20.